Alhamdulillah sehat hari ini sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak kalau boleh tahu kesibukannya hari ini ada apa saja Bapak? Hari ini kita mengajar dari kelas. Alhamdulillah selesai. Sekarang sudah istirahat sebenarnya. Bapak udah siap sharing-sharing tadi? Siap. Udah semangat banget. Oh maaf. Tapi sebelum kita sharing-sharing, mungkin Bapak boleh perkenalan diri dulu secara singkat agar sahabat Galaksi lebih kenal sama Bapak. Halo sahabat Galaksi, perkenalkan nama saya Azharuddin. Saya dosen doktoral studi akuntansi. Sebelumnya saya juga punya pengalaman di dunia industri sekitar 20 tahunan, dan insya Allah bekal kerja di dunia nyata itu kita akan salurkan ke dunia pendidikan di Universitas Pamulang. Itu merupakan keinginan saya untuk menyampaikan pengalaman nyata saya di dunia industri untuk kami sampaikan kepada mahasiswa di Universitas Pamulang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak dari sahabat Galaksi. Jadi Bapak merupakan dosen dari Perguruan Sarjana Aplikasi. Selain itu juga Bapak merupakan dosen pembimbing dari Bina Satu Aplikasi sendiri. Bapak udah siap untuk sharing hari ini? Ya. Mungkin kita bisa mulai aja dari sekarang ya Pak. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya karakter building di kalangan mahasiswa. Karena seringkali kita tuh fokus mengejar prestasi, tapi lupa membangun karakter yang kuat sebagai fondasi utama kesuksesan. Nah, kami di sini sudah menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Mungkin kita langsung mulai aja dari ya Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karakter building itu Pak? Ya, makasih Pak. Karakter building kan sering kita bilang karakter gitu. Sebenarnya apa sih karakter itu? Karakter itu kan fondasi moral dari seseorang yang bisa berkembang, yang membuat kita bisa hidup lebih berkualitas untuk mencapai tujuan hidup kita sendiri. Saya ingin cerita mengenai karakter building. Kalau tadi kan karakternya, kalau karakter building kan bagaimana kita membangun karakter gitu ya. Sebenarnya membangun karakter itu lebih utama, itu pertama kali kita dididik karakter building itu oleh seorang ibu kita yang pertama kali membangun karakter kita, karena ibu kita lah manusia pertama yang kita kenal, yang memberikan nilai dasar kehidupan itu. Jadi kalau kita mau membangun karakter itu, kita lihat dulu ibu kita, perjuangan ibu kita dari mulai mengandung sampai mengajarkan, dari itu semua kita bisa mencari itu. Artinya pembangunan karakter itu kita bentuk dari awal di unit terkecil sosial kita, yaitu di keluarga. Jadi bagaimana peran ibu, peran ayah, kemudian saudara itu sangat berperan kuat sekali. Bagaimana mengajarkan kita nilai-nilai, fondasi etika, fondasi moral yang membuat kita lebih kuat. Gitu. Nah setelah itu baru pendidikan itu kita bisa dapat pengembangan karakter itu dari pendidikan formal, SD, SMP, SMA, kuliah, maupun yang non formal, bisa dari informasi dari luar, baik dari lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan kita sendiri. Itu sih Mbak, kalau menurut saya. Maksudnya Bapak, berarti sahabat Galaksi, karakter itu dibentuk dari lingkungan terkecil, karena karakter menjadi fondasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, kan setiap orang tuh harusnya mempunyai karakter yang unggul ya Bapak. Karakter unggul sendiri itu kan seperti integritas, disiplin, empati, tanggung jawab, dan resiliensi. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih setiap mahasiswa atau orang-orang di kehidupan sekarang
fisiknya. Kalau kita lihat dari fisiknya, mungkin kita kalah jauh dengan bintang-bintang film yang di luar sana ya. Tapi manusia itu ditentukan dinilai dari karakternya. Karakter utama kita itu apa sih? Kita pasti yang kejujuran dan pasti. Kalau kita nggak jujur, siapa mau percaya? Artinya kejujuran itu membuat kita harus dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kita juga harus menjaga mengawal kebenaran dengan jujur, kemudian kita dapat dipercaya dan mengawal kebenaran. Insya Allah kita menjadi pribadi yang sangat kuat. Selain itu, dari tiga itu kita juga harus bisa melindungi tiga karakter utama itu dengan cara cerdas membaca situasi di sekitar kita, sehingga jangan sampai kita meletakkan nilai-nilai kejujuran itu pada tempat yang kurang sempurna. Terus gitu ya? Iya. Berarti karakter unggul itu akan tercipta dan akan lebih relevan kalau misalkan kita menempatkan pada posisi lingkungannya yang berbeda. Kita juga harus bisa membaca situasinya. Nah, Bapak, tapi kalau misalkan Bapak lihat sekarang, aku sekarang sebagai dosen, kebanyakan mahasiswa itu gampang patah semangat, Pak, gampang menyerah. Jadi mereka memilih untuk mencoba, tapi mereka tuh sebenarnya takut gagal. Dan ketika gagal, mereka tuh ya udah, saya tidak mencoba lagi, seperti itu, Bapak. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara atau sikap realisasi agar tetap mampu bangkit dari kegagalan tersebut? Move on ya, move on. Katanya itu kata satu yang kuat itu move on, karena memang the soul must go on. Hidup itu nggak boleh berhenti sini aja, kita harus bergerak lagi. Boleh lihat belakang itu hanya sebagai flashback aja, sebagai pembelajaran, tapi tetap pandangan kita harus ke depan, menatap ke depan apa yang harus kita raih di depan, sehingga rasa sakit hati, menyesal atas kejadian kegagalan kemarin kita bisa kurangi sedikit demi sedikit, kita kurangi. Tapi yakin bahwa kita harus bisa melakukan yang lebih bagus lagi. Karena memang tugas kita itu kan hanya di dunia ini kan tugas kita hanya belajar dan menerapkan yang kita pelajari itu untuk berikhtiar melakukan usaha. Dan setelah melakukan usaha, yang kita lakukan adalah cuma satu, yaitu menyerah. Artinya menyerahkan semua usaha kita itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya, kita ikuti. Tetapi jangan lupa, walaupun kita menyerah, tapi kita tetap bisa melakukan upaya terakhir kita, yaitu melakukan doa. Karena bagaimanapun doa adalah kunci utama setelah kita melakukan usaha, melakukan ikhtiar, sehingga moga-moga Tuhan membalas kasih kita, sehingga usaha kita itu dapat diterima oleh Tuhan. Demikian ya. Bagus banget, Pak. Saya bisa mengambil kalimat kalau the show must go on. Betul itu teman-teman aksi. Jadi kalau kita gampang menyerah, kita tuh akan terlalu overthinking, kita akan nggak akan berkembang diri kita. Jadi kita tuh harus menjalani dengan lapang dada, menerima kekalahan, menerima kegagalan kita. Karena kegagalan seseorang bukan berarti itu jadi akhir dari kehidupan kita. Kita bisa menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran di kemudian hari. Nah, Bapak, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara mahasiswa menjaga integritas di lingkungan kampus, terutama dalam hal akademik dan organisasi Bapak? Ya, paling utama mahasiswa itu akademik sih. Utama pasti akademik. Kemudian di satu sisi selain melakukan kegiatan akademik, mahasiswa diharapkan juga mengikuti kegiatan organisasi sehingga mempunyai kehidupan yang lebih lengkap, baik itu akademik maupun organisasi. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada mahasiswa adalah satu, ikuti aturan di mana kita berada. Aturan kampus seperti apa, ya kita ikuti aturan kampus di situ. Contoh nih, tidak melakukan vandalisme, berarti kita jangan melakukan vandalisme. Kemudian kalaupun kita menyuting dari pihak tertentu, ya kita
mencantumkan nama beliau di hasil kita. Jadi sehingga kemudian kita itu berlaku sejujurnya, tidak melakukan hal yang di luar aturan dari kampus. Tapi yang utama lagi ya, kalau di kampus itu kan pasti kan disiplin waktu itu. Kalau minta kelas jam segini datang. Tapi kadang kan kita mahasiswa bilang gini, dosennya anu Pak, izin itulah, kita juga izin itulah rame-rame kan. Itu mungkin biasanya ada acara, mungkin ada keperluan mendadak, mungkin ada waktu untuk terlambat. Tapi yakinlah nggak setiap hari juga, saya terlambat juga. Itu sebagai dosen dia juga harus memberikan contoh bagaimana disiplin waktu harus ditegakkan di lingkungan kampus. Kemudian untuk itu akademik ya, budaya mahasiswa sekarang itu kan yang sudah mulai berkurang itu yaitu budaya membaca. Padahal budaya membaca itu adalah tiang utama dari kehidupan akademik kita. Bagaimana kita berkehidupan akademik kalau kita tidak membaca. Nah ini sering kita sekali tanda kutip yang mohon ya agak sedikit kurang waktu untuk membaca, lebih banyak kegiatan lain di luar membaca. Padahal seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran ya, Al-Quran itu pertama kali ayat yang keluar itu adalah Iqra, artinya belajar. Artinya kita diminta untuk membaca, kita diminta untuk belajar, kita diminta untuk membaca situasi lingkungan kita, dalam sekitar kita. Salah satunya alhamdulillah kita bisa berkuliah di tempat ini, sehingga diharapkan kita dapat lebih cerdas memahami itu. Demikian juga. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sekarang itu kita kurang minim literasi, tapi sangat minim literasi. Jadi dari minimnya literasi juga tuh kita mengalami kemunduran ya, bukan kemunduran sih, lebih karena tidak adanya dominan nilai karakter unggul seperti tidak ada integritas, disiplin, empati dan tanggung jawab sama diri sendiri tentang dunia perkuliahan, dunia organisasi seperti itu ya Bapak. Nah mungkin ini akan jadi closing statement Bapak. Jika ada salah satu nilai karakter penting, maka dia ada integritas, disiplin, empati, tanggung jawab dan resiliensi yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini. Menurut Bapak nilai apa dan mengapa kita harus memiliki nilai tersebut? Ya, nilai yang paling saya dominan itu nilai tanggung jawab. Karena menurut saya tanggung jawab itu adalah dua bagian nilai karakter utama yang dijadikan satu, yaitu nilai kejujuran dan nilai integritas. Itu dijadikan satu menjadi nilai tanggung jawab. Bagaimana kita bertingkah laku kalau tidak bertanggung jawab. Jadi semua itu kita lakukan secara bertanggung jawab. Baik itu kita bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada paling utama yaitu kepada Tuhan kita. Bahwa kita diminta hidup di dunia hanya untuk melaksanakan perintahnya, dan itu pasti akan menghindari segala barangnya. Demikian Bapak. Bapak terima kasih banyak. Tapi Bapak kayaknya saya akan mau menambah satu pertanyaan. Boleh. Kalau Bapak tadi mahasiswa sekarang itu kan tadi Bapak bilang kita harus memiliki nilai humanitas ya. Iya. Kalau menurut Bapak lebih dominan mana sih yang dimiliki mahasiswa saat ini? Apakah lebih dominan nilai humanisnya atau nilai religiusitas? Ya, mahasiswa sekarang ini sedang dalam masa pertumbuhan, pencarian dunia untuk mencari akhirat, artinya gitu. Mahasiswa sekarang adalah sedang proses mencari modal kerja, modal untuk hidup di dunia, sehingga kemudian akan menjadi modal di akhirat nanti. Jadi memang agak ada benarnya bahwa mahasiswa banyak yang lebih cenderung ke dunia ini sementara. Tapi saya yakin dan masih banyak juga
menuju Tuhan pencipta kita. Jadi saya yakin sekali dengan demikian mahasiswa itu bisa membawa dirinya untuk mencari dunia, juga berani bertanggungjawabkannya kepada Tuhan nanti. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita tuh hidup harus seimbang ya Bapak. Walaupun kalau dilihat dari sekarang mungkin lebih condong ke dunia, dibandingkan ke akhirat nanti. Tapi namanya hidup kan kita nggak ada tahu ya Bapak. Jadi kalau misalkan masih berpikiran untuk memiliki waktu yang panjang, kita usahakan untuk mengimbangi hal tersebut. Misalnya lebih berminat humanis, kita lebih lagi mengejar ke religiositas. Karena nilai religiositas kan juga nggak cuma tentang beribadah kita, cuma dari kita bersedekah, berinteraksi dengan sosial kita. Itu juga kita menambah nilai religiositas kita sendiri. Nah, Bapak, kalau saya tanya lagi boleh tidak, Pak? Boleh. Sekarang kan di era sekarang ini kita hidup di akuisisi oleh generasi Z ya, Pak. Nah, gitu ya. Kebanyakan orang sekarang itu lagi banyak overthinking juga Pak. Overthinking kayak gagal, segala macam dia juga ujung-ujungnya tuh menurunkan karakter unggul sendiri. Menurut Bapak tantangan dari overthinking itu menghambat mahasiswa nggak Pak? Si overthinking tersebut. Overthinking kalau diarahkan untuk menjadi alat itu sangat kuat sekali. Kalau kita overthinking, wah ini harus bisa begini, kemudian dilandasi oleh kekuatan tenaga pikiran kita bahwa menuju ke positif itu adalah sesuatu yang bagus, itu pasti akan. Apalagi didampingi dengan religiositas itu saya yakin nggak ada yang bisa membendung. Bagaimana kita melihat zaman sejarah perjuangan di Indonesia dulu ya, musuh pakai senjata api, kita pakai senjata ala kadarnya bisa menang. Itu karena didampingi oleh kekuatan diri mental, kekuatan mental yang berfokus pada religiositas. Makanya saya sangat yakin kalau mahasiswa sekarang dengan integritas yang kuat dan ditambah dengan religiositas yang tinggi, itu akan bisa mengawal kehidupan ini dengan sempurna. Kalau kayak Bapak berarti sebenarnya religiositas itu tuh menjadi fondasi utama kita untuk terus memiliki karakter unggul. Jadi kita tetap bisa mengintegritas, disiplin, tanggung jawab, karena dari religiositas sendiri itu mencakup semua nilainya. Nah, Bapak, terima kasih atas sharing-sharing dan penjelasannya Bapak. Jadi kita sadar bahwa karakter itu bukan cuma sekedar sesuatu yang terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang panjang, mulai dari introspeksi diri, membangun kebiasaan kecil, sehingga terus melakukan evaluasi diri. Selain itu, karakter unggul juga menjadi bekal untuk membangun kepercayaan, hubungan sosial yang sehat, dan kesuksesan jangka panjang di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih banyak Bapak Asrul atas motivasi, ilmu, dan wawasan luar biasa yang sudah diberikan kepada sahabat Hima Aksi semuanya. Sebelum ditutup, mungkin Bapak ada closing statement atau pesan dari mahasiswa Hima Aksi tentang mengenai karakter diri. Silakan Bapak. Ya, halo teman-teman sahabat Hima Aksi, yakinlah hidup itu akan selalu enak dan pasti akan enak dan selamanya akan enak kalau kita bisa menyikapi dengan enak juga. Bagaimana kita menyikapi dengan enak? Satu, fondasi moral kita harus enak, yaitu percaya diri yang kuat, percaya pada Tuhan yang kuat, sehingga masa depan kita akan ditarik. Demikian. Terima kasih Bapak. Jadi diingat ya teman-teman, kalau mau hidup enak kita juga harus punya fondasi yang enak. Enaknya dari mana? Dari mindset yang positif. Terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan luar biasanya. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dari podcast hari ini kita semua bisa belajar kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu
kasih.